Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan terkait laporan kewirausahaan produk kami yaitu kaos kaki tie-dye Jukur dari kelompok 6. Scroll ke bawah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Rais. Di sini ada beberapa rekan saya. Silakan teman-teman. Nama saya Faisal Hafiz. Nama saya Paul Stephen. Ya baik, terima kasih. Kita lanjut. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait latar belakang, kemudian alasan pemilihan ide usaha, selanjutnya tujuan dan manfaat usaha, ya bisa dibaca, dan sampai nanti ke lampiran. Langsung scroll ke bawah. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Jadi industri fashion kreatif di Indonesia terus berkembang, terutama pada produk kasual yang unik dan memiliki nilai personal. Kaos kaki ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap busana, tetapi juga bagian dari gaya hidup. Teknik tie-dye memberikan keunikan karena setiap motif itu berbeda, sehingga produk ini bersifat eksklusif dan memiliki nilai seni yang tinggi. Dan selanjutnya kita masuk ke alasan pemilihan ide usaha. Nah, baik di sini bisa dilihat, kami memilih kaos kaki tie-dye karena pertama, proses produksi sederhana dan mudah dilakukan. Kedua, bahan baku mudah didapat. Ketiga, tren fashion handmade sedang diminati. Dan terakhir, ini desain unik dan warna cerah menarik minat konsumen muda. Dan produk ini juga memiliki nilai simbolik dan emosional yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dan selanjutnya, tujuan dan manfaat usaha. Jadi tujuan usaha ini merupakan untuk mengembangkan produk kaos kaki tie-dye yang memiliki daya saing di pasar. Manfaatnya antara lain menciptakan peluang usaha baru, kemudian meningkatkan kreativitas pelaku usaha, dan menyediakan alternatif produk fashion yang estetis bagi konsumen. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Faisal, silakan. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan dari bab 2, yaitu ada gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada sejarah pendirian. Sejarah pendirian produk yang dikembangkan dalam usaha ini adalah kaos kaki berbahan katun dengan motif tie-dye. Bahan katun dipilih karena memiliki daya serap yang baik, yang digunakan dan sesuai untuk aktivitas sehari-hari. Motif tie-dye dihasilkan melalui teknik peningkatan dan pewarnaan manual sehingga setiap produk memiliki pola yang unik dan tidak identik satu sama lain. Dan yang kedua ada analisis potensi dan peluang pasar. Potensi pasar kaos kaki tie-dye dianalisis berdasarkan tren fashion dan preferensi konsumen. Hasil wawancara dengan calon konsumen menunjukkan adanya ketertarikan terhadap produk fashion yang bersifat unik dan berbeda dari produk massal. Dan yang ketiga ada analisis permintaan, harga, dan pendapatan visi dan misi. Survei terhadap 32 responden berusia 17-22 tahun menunjukkan bahwa 68% responden tertarik membeli kaos kaki bermotif unik. Sebanyak 60% dari responden tersebut bersedia membeli dengan kisaran harga 20.000 sampai 35.000 per pasang. Dengan target 300 konsumen potensial dan tingkat konversi 20%, diperkirakan penjualan mencapai 60 pasang per bulan. Dengan biaya produksi 12.000 per pasang dan harga jual rata-rata 30.000. Estimasi laba kotor bulanan mencapai Rp1.080.000. Berikut ada gambar responden mahasiswa dalam produk ini. Oke, baik lanjut. Nah, dan yang keempat ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran difokuskan pada pemanfaatan media sosial dan marketplace daring. Konten visual berupa foto dan video produk digunakan untuk menarik minat konsumen, didukung oleh promosi digital dan kerjasama dengan micro-influencer. Oke, baik lanjut ke bawah. Ada bab
3, yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama ada proses produksi. Proses produksi dimulai dengan pemilihan kaos kaki katun berkualitas, dilanjutkan dengan proses pengikatan kain menggunakan karet atau benang sesuai pola yang diinginkan. Pewarna tekstil dilapiskan secara manual untuk menghasilkan motif tie-dye. Kemudian dilakukan pengeringan dan fiksasi warna agar tidak mudah luntur. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kaos kaki polos, pewarna tie-dye, karet pengikat, sarung tangan plastik. Dan yang kedua ada pengemasan produk. Produk dikemas menggunakan kemasan sederhana namun menarik, dilengkapi dengan label merek dan informasi produk. Yang keempat ada metode dan media pemasaran. Pemasaran dilakukan melalui media sosial dengan marketplace daring. Aktivitas pemasaran meliputi pembuatan konten promosi, interaksi dengan konsumen, serta evaluasi penjualan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Berikut ada gambar rencana yang dijalankan dalam pelaksanaan. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Paul Stephen. Baik, selanjutnya ada lampiran. Lampiran pertama yaitu ada lampiran biodata ketua dan anggota. Anggota ketua kami yaitu saudara Muhammad Ferdian Rais, kemudian ada Marcelius Fierrocha sebagai anggota, kemudian disusul oleh Muhammad Mujaki, Faisal Hafiz, dan saya sendiri Paul Stephen. Kemudian adalah struktur organisasi tim pelaksanaan dalam pembagian tugas. Ketua dan penanggung jawab itu Muhammad Ferdian Rais, bidang keuangan Faisal Hafiz, bidang produksi Marcelius, bidang pemasaran Paul Stephen dan Muhammad Mujaki. Dan yang terakhir ada foto yang mendukung lampiran dalam laporan kami, itu pembuatan dan juga respon dari teman-teman mahasiswa. Saya kembalikan ke ketua. Oke, baik. Baik, sekian dari presentasi kami terkait laporan ini. Salah kata mohon maaf. Semoga tujuan dan manfaat dari usaha kami dapat tercapai untuk kedepannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini recordnya bisa lah, Bang? Bisa. Oke, Stop recording. baik. Oke.